integritas. Jadi apa yang diucapkan harus dijalankan, ya, dan harus jalan dengan hati nurani. Kan kalau ucapan dan apa yang di hati itu sama, itu namanya orang jujur. Kalau orang ucapan dan tindakan sama, itu orang yang punya komitmen. Kalau integritas itu hati, ucapan, dan tindakannya selaras. Oke, integritas. S-nya apa? Sinergi. Oke, perlu bersinergi. Kemudian K-nya apa? Kepuasan pelanggan. Oke. Dan I terakhir apa? Inovatif. Oke. Saya bilang sama bagian SDM, manajernya, tolong buat ukuran perilaku berkaitan dengan value ini. Ya. Oke. Dan itu dijalanin. Dampaknya ada Mas. Salah satunya misalnya ya, biasanya kita kalau ngadain acara public training online, ya pesertanya itu 30-40 lah ya. Begitu kemudian, oh bekerja pakai value, padahal baru diterapkan nih sebulan ini, diingatkan kembali. Alhamdulillah kemarin kita ngadain publik yang berbayar ya. Ya, itu pesertanya 297. Kan berarti peningkatan luar biasa. Menurut saya itu salah satunya berkaitan dengan value. Oke, pertanyaannya. Pak, tiap perusahaan kan value-nya kan boleh beda-beda. Iya, boleh. Ya. Ada nggak yang value-nya itu perlu dimiliki, wajib dimiliki oleh semua orang? Ya. Kan kalau dalam agama itu ada yang wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya. Menurut saya, ada value yang wajib tuh, yang perlu menempel pada tim kita. Apa itu value bersama di dalam tim yang perlu ada? Di era yang sekarang, gara-gara digital, gara-gara milenial, gara-gara pandemik, perubahannya VUCA, volatile, uncertain, kompleks, ambigu. Kira-kira apa value bersama yang perlu ada di dalam tim? Yang kalau ini nggak ada, kelenger kita. Yang kalau nggak ada, bisnis kita capek. Bisnis kok lelah. Jadi pebisnis kok wajahnya lebih tua dari usianya. Itu berarti salah bisnis itu ya. Oh, jadi bisnis itu harusnya happy gitu loh, kayak Mas Saiful Islam gitu loh, wajahnya seger gitu Mas Arif gitu ya. Lah ini punya bisnis kok malah tertekan. Ngapain punya bisnis ya? Nah, apa kira-kira value bersama yang perlu ada di dalam tim? Kalau menurut kajian saya, menurut pengalaman saya ada 4 ya, yang itu perlu wajib ada ya. Bahwa itu nanti 4 itu diturunkan menjadi value-value sesuai dengan perusahaan Anda, sesuai dengan bisnis Anda, silakan. Tapi value ini perlu kemudian menjiwai aktivitas tim Anda, aktivitas bisnis Anda. Apa itu? Yang pertama itu adalah vision. Apa maksudnya? Semua anggota tim punya sesuatu yang layak diperjuangkan sebagai jawaban untuk apa saya lahir ke dunia. Kalau dalam bahasa Simon Sinek itu strong why. Ngapain jalanin bisnis ini? Ya. Begitu ketemu strong why-nya, ya, maka kita akan menjalankan bisnis dengan mengerahkan semua energi yang ada dalam diri kita. Kalau dalam bahasa yang lain itu noble purpose, ya, bahwa bisnisnya itu bukan hanya sekedar profit, bisnisnya itu dalam rangka menuntaskan misi di muka bumi. Maka Stephen Covey pernah mengatakan, ya. Hidup itu adalah sebuah misi, bukan suatu karir. Ya, menjalankan bisnis itu menuntaskan misi di muka bumi. Ya, bukan hanya sekedar profit. Bukan hanya sekedar memperbesar perusahaan, tapi dalam rangka menuntaskan misi. Maka saya punya perusahaan, ada 7 perusahaan, 7 perusahaan itu semuanya saya bangun dengan visi untuk menuntaskan misi saya di muka bumi atau misi bersama kami para pendiri perusahaan-perusahaan kami. Ya mungkin yang paling populer sekarang bisnis yang saya tangani kan, yang mungkin Anda sebagian tahu bahwa saya punya Kubik Leadership, saya punya Academy Trainer, saya punya Kampung Hening, semua itu berkaitan dengan misi saya di muka bumi. Bahwa saya terlahir ke muka bumi untuk menginspirasi agar hidup orang itu makin sukses, makin mulia. Sukses itu orang yang patahnya tinggi. Harta, tahta, kata, cinta. Harta, tahta, kata, cinta ini diperoleh dengan kemampuan kita. Bukan dengan sikut kanan, sikut kiri, ya. Kemudian menjilat orang yang perlu dijilat. Tapi ternyata berbagai riset menunjukkan hidup kita kalau orientasinya sukses saja, hanya untuk harta, tahta, kata, cinta kita saja,
nanti kita akan menderita. Maka kami menambahkan satu kata lagi, yaitu mulia. Apa itu mulia? Harta, tahta, kata, cinta yang kita peroleh dijadikan sumber manfaat buat orang-orang sekitar kita. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita adalah yang paling banyak memberi manfaat buat orang lain. Maka kehidupan terbaik itu sukses, mulia. Dan sukses mulia itu seperti orang bernapas. Tarik napas sukses, dilepaskan mulia. Mari kita tarik napas. Tahan sampai jam 9? Nggak bisa. Maka bisnis itu jangan cuma profit terus ya. Perlu dilepas. Berarti apa? Ya, CSR, Corporate Social Responsibility. Sukses mulia. Hidup harus sukses mulia. Nggak boleh hanya sukses saja, nggak boleh juga hanya mulia saja. Belum sukses sudah belagu mendirikan panti asuhan, panti jompo. Akhir bulan cari sumbangan ke sana kemari. Pakai lagu lagi. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Ya. Maka kehidupan terbaik itu adalah sukses mulia. Nah, saya membangun perusahaan-perusahaan itu didasari oleh value, ya didasari oleh jawaban atas pertanyaan untuk apa kamu lahir ke muka bumi. Saya terlahir ke muka bumi untuk menuntaskan misi, yaitu menginspirasi orang agar hidupnya semakin sukses, semakin mulia. Ya, itu yang saya lakukan. Atau kalau kita mau menggunakan pendekatan Simon Sinek, ya pakai strong why. Yang pertama, rasional why. Kenapa kita membangun bisnis itu? Ya ingin cari profit, bolehlah. Ingin cari untung, oke. Ya, itu namanya rasional why. Meningkat yang kedua, emotional why. Emotional why itu apa? Ada sesuatu yang mau kita tinggalkan. Kita ingin meninggalkan legacy di muka bumi ini. Kita ingin memberikan contoh kepada generasi-generasi berikutnya. Bahwa ada seorang pebisnis yang ternyata bisnisnya itu memikirkan negeri ini. Memikirkan generasi selanjutnya. Boleh, emotional why. Sebagaimana saya juga mendirikan perusahaan, ada rasional way, ada. Bisnisnya kudu tetap untung, kan? Ya, tetap berkembang. Emotional way, ya saya ingin menunjukkan kepada putra-putri saya bahwa bapaknya itu hidupnya bukan hanya fokus pada aku, tapi kita. Ya, saya berhasil, orang-orang di sekitar saya berhasil. Saya berkembang, orang-orang di sekitar saya berkembang. Saya maju, orang-orang di sekitar saya maju. Itu secara emotional why, saya ingin ketika nanti saya meninggal. Jadi saya sudah nyiapin ini Mas Saiful Islam, Mas Aris, sama teman-teman, ya, pidato kematian. Jadi kira-kira kalau saya nanti meninggal, anak saya diminta memberi sambutan, kira-kira sambutan apa yang mau disampaikan oleh anak saya? Itu saya sudah pikir, nanti ketika meninggal, anak saya memberikan sambutan atas nama keluarga, poin-poin yang diucapkan adalah ini. Dan pidato kematian yang saya siapkan itu, saya turunkan kepada bisnis yang saya jalani. Jadi bagi saya, bisnis bukan hanya sekedar profit, tapi bisnis juga berkaitan dengan ibadah. Kenapa? Berkaitan dengan sesuatu yang ingin saya tinggalkan di muka bumi ini. Ya, Makanya saya bayangkan nanti ketika anak saya sambutan ini yang kemudian akan diucapkan oleh saya. Itu yang emosional. Ada yang ketiga, spiritual why. Alasan rasional why bisnis itu ingin untung, silahkan, boleh. Akan lebih kuat kalau emotional why, ada legacy yang mau ditinggalkan. Ada sesuatu yang ingin kemudian Anda jadikan teladan kepada putra-putri Anda. Dan yang jangan dilupakan ada spiritual why. Ada alasan spiritual. Kenapa Anda bangun bisnis ini? Kenapa saya membangun bisnis yang sebagian besar itu menginspirasi? Atau paling tidak bisnis saya mendukung agar inspirasi itu berjalan dengan sangat baik. Sebagai seorang Muslim, saya memegang hadis riwayat Tirmizi. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, bahkan semut di lubang, ikan di lautan, berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Maka ketika saya dikontak oleh Mas Saiful Islam lewat Mas Andika, Pak Jamil bisa ngisi nggak? Saya lihat jadwalnya kosong, saya mau. Kenapa? Karena saya ingin mendapat selawat dari Allah. Saya ingin mendapat selawat dari malaikat. Saya ingin mendapat selawat dari penghuni langit. Saya ingin mendapat selawat dari penghuni bumi. Saya ingin mendapat selawat dari semut. Saya ingin mendapat selawat dari ikan di lautan. Yang jumlahnya triliunan rupiah.
Kenapa saya berangkat ke kerja, ke kantor itu semangat? Ya, Anda boleh tanya sama keluarga saya, istri saya. Saya kalau sudah bekerja, urusannya semangat. Kadang berangkat pagi, pulang malam. Menikmati pekerjaan itu. Kenapa? Karena saya berangkat bukan sedang berangkat bekerja. Saya sedang berangkat untuk merayu Sang Maha Kekasih. Merayu Allah. Agar Ia memberikan selawat kepada saya. Kenapa? Karena apa yang saya lakukan itu memberikan inspirasi kepada banyak orang melalui training, melalui coaching, melalui seminar, ya, atau melalui model-model pengembangan SDM yang kemudian kita jalankan. Maka karena punya visi ini, insya Allah nggak mudah lelah. Ketika kemudian pandemik datang, nggak apa-apa. Pandemik boleh datang, tapi visi tidak boleh berhenti. Ya, kami ingin membangun peradaban sukses mulia ke depan. Kalau toh peradaban sukses mulia itu tidak terbentuk, setidaknya kita mati di jalan ketika kita ingin mewujudkan peradaban itu. Nah, menurut saya sih kalau bisnis kalau ingin kuat ya ada rasional why, ada emotional why, ada spiritual why. Yang itu kalau kita rangkum menjadi vision kita. Ya. Jadi menjadi sesuatu yang memang benar-benar kita perjuangkan. Kalau itu, insya Allah bisnisnya nggak gonta-ganti. Jadi Mas Saiful Islam, Mas Ardi, Mas Aris, saya suka ketemu, kamu bisnis apa? Bakso. 3 bulan kemudian tanya bisnis apa? Mie ayam. Ketemu lagi bisnis apa? Ikan. Lu bisnis kok gonta-ganti, ya? Nah biasanya kalau yang bisnisnya gonta-ganti ini, menurut saya, karena ketika membangun bisnisnya itu tidak didasarkan dengan visi, ya. Orang bisnis jangkrik ikut jangkrik, ya, ikut bisnis cacing ikut cacing, ya, orang bisnis kembang ikut kembang, orang bisnis batu ake ikut batu ake, ya, nanti orang ikut pelatihan jangkrik, Anda ikut pelatihan jangkrik, dan akhirnya bangkrut semua, akhirnya muring-muring jangkrik gitu ya, gara-gara nggak jelas gitu. Itu yang pertama, vision, ya. Yang kedua apa sih? Value yang perlu ada di dalam tim kita itu, selain kemudian perlu punya sesuatu yang diperjuangkan, bahwa bisnis itu bukan hanya profit, bisnis juga masalah benefit, bisnis juga masalah mengembangkan orang, bisnis itu juga masalah pahala dan dosa. Ya. Maka yang kedua, kita perlu memiliki keunikan. Masing-masing anggota tim itu fokus kepada kelebihan diri yang dibutuhkan masyarakat. Ingat ya, keahlian yang dibutuhkan masyarakat bukan keahlian yang memuaskan diri kita, tapi keahlian yang dibutuhkan customer kita, ya, keahlian yang kemudian yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Maka kemudian masing-masing anggota tim didorong untuk punya keahlian itu, sehingga dia benar-benar expert. Kenapa? Karena orang expert itu akan dikejar-kejar rezeki. Dan kalau anggota tim kita itu expert, maka bisnis kita akan dikejar-kejar rezeki. Bisnis kita tidak sibuk ngejar tender. Bahkan kita yang dikejar-kejar tender, kita yang dikejar-kejar penawaran. Kenapa? Masing-masing di tim itu punya keunikan yang luar biasa. Ya. Dan keunikannya itu memang benar-benar dibutuhkan oleh satu dengan yang lain. Tentu kalau Anda pebisnis tahu kan, teori sapi ungu. Ya. Kalau kita ada 100 sapi di lapangan dan kita juga punya satu di antara untuk menandai mana bisnis kita, cat aja warna ungu. Karena yang lain warnanya putih, kita mudah mengenali. Kalau waktu saya dulu belajar dengan Pak Bob Sadino, dia mengatakan bisnis itu sebenarnya 3 ya. Jadilah yang pertama, jadilah yang terbaik, atau jadilah yang berbeda. Jadi yang pertama sekarang kayaknya ya perlu inovasi yang luar biasa lah ya. Ini perlu belajar sama Mas Saiful Islam nih, ya. Pak Indrawan Nugroho, ya, belajar inovasi, ya. Jadilah yang terbaik, berdarah-darah itu bersaing di lautan merah. Jadilah yang berbeda, unik. Tim kita unik, anggota tim kita punya keahlian yang unik. Nah, insya Allah itu jadi kekuatan yang luar biasa. Dan kemudian yang ketiga collaboration, menyadari bahwa expertise yang dimiliki, ya, keunikan yang dimiliki itu bisa dioptimalkan apabila disinergikan dengan orang lain. Ya. Saya pernah dikasih tebak-tebakan sama anak saya, Mas. Pak, 1 tambah 1 berapa? 2. Ya, itu mana SD juga tahu.
1 tambah 1, 11 nak. Ya, itu mana SMP juga tahu. Kalau gitu Bapak nggak tahu deh. Bapak nggak tahu 1 tambah 1 selain 2 dan 11? Nggak. Benar, benar. Nyerah, nyerah. 1 tambah 1, 27, Pak. Kok bisa begitu, nak? Bapak kalau sholat sendirian pahalanya berapa? 1. Kalau berdua, 27. Berarti 1 tambah 1 berapa? 27. Langsung saya peluk. Nak, kamu pinter, nak. Kamu pinter, nak. Itu turunan, nak. Akhirnya dia lepaskan pelukannya. Iya, turunan mama. Bukan turunan bapaknya. Nggak percaya sama bapaknya. Ya. Ya. Collaboration. Saya pernah ketemu Mas Nadim ya. Waktu itu kita sedang ada program sama-sama, namanya program belajar bersama mentor. Saya menjadi mentor, Mas Nadim menjadi mentor. Saya ketemu, saya tanya, Mas Nadim, apa sih rahasianya Gojek kok cepat banget melesatnya? Waktu saya ketemu dulu masih 5 triliun ya, tahun 2015 ya. 6 tahun kemudian sekarang ketika dia berkolaborasi ya dengan Tokopedia, saya tanya, kebetulan ada teman saya yang kerja di Gojek, berapa itu valuasinya sekarang? Ya minimal 500 triliun, Mbak. 10 kali lipat ya. Saya tanya sama Mas Nadim, Mas apa rahasianya Gojek tumbuh cepat? Kolaborasi, Mas. Maksudnya gimana tuh, Mas? Baik kolaborasi di dalam tim maupun berkolaborasi dengan pihak lain. Gimana, Mas, penjelasannya? Saya tidak punya tukang ojek, tapi saya berkolaborasi dengan jutaan tukang ojek. Muncul Gojek. Saya nggak punya restoran, tapi saya berkolaborasi dengan ratusan ribu restoran. Muncul GoFood. Orang yang tinggal di Jakarta, nggak punya pembantu, nggak usah pusing. Go clean, bersih rumahnya. Orang yang hobinya pijet, nggak perlu ke panti pijet. Go massage. Orang yang hobinya ke salon, nggak perlu ke salon. Takut ketemu bencong. Go glam. Nanti yang datang bencong juga. Ya. Orang yang hobinya ngirim barang, ya nggak perlu ke pergi pakai GoSend. Ya, termasuk Anda yang hobinya pindah-pindah kontrakan rumah, ya nggak perlu nyari mobil cold diesel, bak terbuka, ya bisa GoBox, ya GoBox, ya. Termasuk Anda yang belum punya website, belum punya blog, bisa pesen GoBlog. Enggak ya, yang itu dari saya ya, tidak ada dari saya. Kolaborasi itu penting, ya. Kolaborasi itu hasilnya bisa 27 kali lipat. Kolaborasi itu kemudian apa? Menguatkan sama-sama apa namanya? Punya expertise kemudian dibangun kekuatan. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir ada agile. Lincah ini. Lincah dan mudah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi tanpa baper. Nah, kalau sekarang banyak baper, maka kemudian bisnis kita kelenger. Keluarin produk, dikasih feedback, baper. Kelenger bisnis kita. Dikasih feedback, enjoy aja. Enjoy your life. Nikmati hidupmu. Gitu ya. Kalau kita baperan, susah di hidup era sekarang ini. Apa namanya? Kalau kemudian kita baperan, ya akhirnya apa? Kita ketinggalan ya. Dan selalu siap relearn. Boleh jadi unlearn, relearn, terus belajar, learn. Itu perlu kita lakukan. Dunianya berubah begitu cepat. Yang sekarang ini diperlukan oleh masyarakat, boleh jadi beberapa bulan kemudian sudah tidak diperlukan masyarakat. Sehingga apa? Kita perlu belajar keahlian yang baru. Unlearn. Ya. Tinggalkan keahlian yang lama, belajar yang baru. Relearn, belajar lagi. Jangan jadi pengusaha, nggak pernah mau belajar lagi. Nggak agile. Ya. Saya sering memberikan ilustrasi begini. Ya. Semua yang hadir sini ada 2.400 lebih ini. Ya. Bisa jalan kaki? Sebagian besar bisa lah ya. Kecuali kalau memang ada yang mungkin pernah operasi atau mungkin cacat fisik. Ya. Oke, bisa. Semuanya bisa bawa motor? Ya, mulai berkurang. Ada orang yang mungkin tidak terbiasa bawa motor, ya. Ada yang bisa, apakah semuanya bawa mobil? Bisa, mulai berkurang lagi. Kenapa? Karena keahlian naik bawa mobil itu perlu punya keahlian yang lebih tinggi dibandingkan jalan kaki, dibandingkan bawa motor. Oke, sekarang saya ingin memberikan penawaran kepada Anda semua. Siapa di sini yang mau jalan-jalan ke Eropa, keliling Eropa gratis? Tulis, silakan. Jalan-jalan ke Eropa saya bayarin gratis. Ya. Wah, banyak banget nih, ya. Jalan-jalan ke Eropa gratis, ya. Mau.
Recording in Mas Saiful progress. Islam. Mau nggak? Naik pesawat pilotnya Mas Saiful Islam. Mundur semua. Loh, kok mundur? Kenapa? Karena untuk membawa pesawat itu keahliannya bukan keahlian bawa motor. Bukan keahlian nyupir. Itu banyak tombol-tombol yang perlu dipencet supaya terbang dan supaya bisa mendarat. Ya. Apa itu artinya? Bisnis kita semakin besar, itu semakin rumit, ibarat pesawat. Maka perlu ilmu. Jangan sampai kemudian bisnisnya berkembang, ilmu kita masih jalan di tempat. Ya akhirnya apa? Pesawatnya bisa terbang mungkin, tapi nggak bisa turun. Kalau tak turun, ya kecelakaan di laut. Seperti beberapa bulan yang lalu ada pesawat. Berarti apa Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak sekalian? Kalau bisnisnya naik kelas, orangnya naik kelas. Ya. Kalau John Maxwell malah mengatakan dengan ekstrim, bisnis itu tumbuh dengan kapasitas ownernya atau kapasitas para pemimpinnya. Jadi kalau para pemimpinnya nggak mau belajar, ya bisnisnya akan stagnan lah ya. Maka kita perlu agile, perlu belajar terus dan terus. Ya, itu value yang perlu ada. Mau ada akhlak silahkan, mau ada rizki silahkan, mau ada value yang lain silahkan, tapi paling tidak value yang 4 ini perlu melekat dalam tim kita supaya bisnis kita itu bertumbuh. Kata Simon Sinek, ya, bisnis yang hanya mengandalkan angka-angka akan ditinggalkan orang terbaik. Tapi kalau bisnis itu ada value dan mengembangkan orang di dalamnya, maka ketika angka-angka bisnis bermasalah, maka orang-orang itulah yang akan menyelamatkan bisnis kita. Dan itu tidak terjadi kalau bisnis kita tidak pakai value. Maka kesimpulannya pada kesempatan kali untuk bahan diskusi, VUCA era, volatile itu bisa kita taklukkan apabila tim kita punya value, vision yang jelas. Ya. Kemudian uncertain, perubahan yang uncertain bisa kita taklukkan kalau tim kita masing-masing punya keunikan. Ya. Kemudian complexity itu bisa kita taklukkan kalau tim kita itu berkolaborasi satu dengan yang lain. Sesuatu yang kompleks karena dikolaborasikan menjadi kekuatan. Dan ambigu itu ya bisa ditaklukkan dengan agile. Jadi VUCA ditaklukkan dengan VUCA. Volatile ditaklukkan dengan vision, uncertain ditaklukkan dengan uniqueness, complexity ditaklukkan dengan collaboration, ambigu ditaklukkan dengan agile. Kalau tim Anda punya 4 value ini, insya Allah bisnis akan tumbuh melesat. Barangkali pengantar diskusinya itu dulu. Nanti supaya tanya jawabnya lebih seru. Dan Mr. Guest ini kayaknya idenya brilian juga nanti perlu kita dengarkan. Yang jelas bisnis bukan hanya sekedar uang, bisnis hanya bukan sekedar angka-angka, bisnis itu berkaitan dengan value. Dan bisnis Anda akan bertahan lama kalau itu sejalan dengan value yang ada dalam diri Anda. Karena apa? Ketika Anda menjalankan bisnis, Anda sedang tidak merasa bekerja, tapi Anda sedang menuntaskan misi di muka bumi. Anda sedang menuntaskan misi yang Tuhan berikan kepada Anda untuk berkiprah di muka bumi. Barangkali gitu, Mas Aris, Mas Saiful Islam pengantar dari saya, nggak panjang-panjang, nanti ngelihat saya bosen gitu. Ya, jadi sementara pengantarnya itu sebagai pengantar diskusi dan nanti saya siap. Loh, punya Babe nge-freeze. Cek. Masya Allah, keren Mas Iwan. Masya Allah, keren. Kasih applause virtual dulu untuk Babe kita, untuk guru kita. Sebelum kita lanjut, Mas. Sebelum kita lanjut. Sudah connect lagi. Okay. Ini padahal udah pakai jaringan terbaik di komplek perumahan saya. Mas Haris tadi ada Kang Hari juga, Mas Haris katanya mau nanya ke Babe. Wah, sudah diundang ke panelis, tapi jangan sekarang. Nanti simpen ya, biar betah ya Kang Hari ya. Ini Hari siapa ini? Hari Firmansyah, Be. Oh, kalau Hari Firmansyah matanya mata aja lah. Beliau ini betah. Itu reply di komen itu. Tenang Kang, nanti kita spotlight Kang, tenang. Yes, Mas Haris, kita sedikit highlight apa yang disampaikan oleh Babe yang luar biasa ya malam ini ya. Fight VUCA with VUCA, tapi VUCA-nya beda. Jadi VUCA yang mengancam kita fight dengan
VUCA values. VUCA values-nya lengkap banget. Ya, mulai dari vision, uniqueness, collaboration, agile. Benar-benar paket lengkap tuh. Teman-teman, ada satu quote yang jadi penutupnya Babe yang kena banget menurut saya. Bisnis yang hanya mengandalkan angka-angka akan ditinggalkan oleh orang terbaiknya. Tetapi kalau bisnis dibangun dengan value, pada saat angka-angka nggak bagus, itu orang terbaik akan membantu memperbaiki bisnis tersebut. Itu yang susah, guys. Ya, mudah-mudahan menjadi insight banget ya buat Evapora pribadi Mas Ipul ya. Yes. Membangun bisnis dengan value gitu ya. Ini sesuatu yang luar biasa banget ya. Karena apa? Karena memang kalau kita udah punya kesamaan value, energinya ini energi yang luar biasa ya, bukan energi yang transaksional gitu. Yeah. Jadi saya teringat kalau teman-teman di sini ya, terutama teman-teman operator ya, yang behind the screen, yang di belakang layar ini di Evapora, mungkin teman-teman taunya Mas Ipul, Aris gitu begadang. Tapi kalau kita lihat di belakang Mas Ipul ya, teman-teman operator yang sampai lembur-lembur, kadang satu hari ada 5 event dan lain sebagainya. Dan saya sangat senang itu adalah ketika banyak dari teman-teman UMKM yang memberikan apresiasi kepada teman-teman operator. Mereka datang ke kantornya Evapora di TB Simatupang, ngasih makanan, macam-macam. Nah, ini nggak mungkin kalau tanpa value gitu. Itu yang membuat teman-teman itu punya energi yang luar biasa, Mas Ipul. Ini ada Coach Arif juga nih di komen. Pengen nanya ke Babe. Atau kita cuplik satu pertanyaan aja. Satu pertanyaan aja. Sebelum ke our beloved mystery guest, kita undang dulu. Coach Arif, monggo. Mau nanya. Kalau Kang Ari kita simpen sampai belakang nanti. Apa Coach Ari nanti langsung aja Mas Ipul, jangan Oh iya. Baik, Mas Ipul, kita tahan dulu karena semuanya pasti pengen banget lanjut diskusi, tapi kita undang dulu nih mystery guest ya. Mystery guest ini yes, spesial banget. Beliau sebenarnya profesinya sebagai Pak RT ya, sebagai Pak RT. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullah, Mas Aris, Sam Ipul, Babe, Jamil, yang makin ganteng kan tadi. Teman-teman Evapora di seluruh Indonesia. Ya. Tapi ini seru banget loh Mas Aris. Biasanya kan audiens itu kan naik, terus habis itu stuck turun. Ini makin lama makin naik audiensnya. Kita sampai 2,5 tambah banyak. Ya, siapa yang kemarin nebak siapa misteri guest kita ya dari siluet yang sudah kita tayangkan beliau Pak Mustafa Ramdhani. Mas Ipul, saya kemarin waktu ke Bekasi itu ya. Ke Bekasi kebetulan sarapan bareng di saungnya Pak RT ya. Pak RT. Ya. Rencananya cuma pagi sarapan, ternyata sampai sore baliknya Mas. Diajak keliling ke Sop Janda ya, terinspirasi. Itu. Aku curiga lamanya di situ, Mas. Bukan sarapan di saung. Lomboknya Mas Ipul luar biasa, pedes. Terus saya sempat ketemu Pak Mustafa Ramdhani, terus kita diskusi juga ya bagaimana beliau membangun bisnis ya. Corporate perusahaannya banget, komisaris di berbagai perusahaan ya, dan sangat terkoneksi dengan orang-orang hebat. Nah, mungkin bisa sedikit disampaikan Pak Mustafa, gimana sih bangun tim, bangun perusahaan seperti itu, kan nggak mungkin cuman sekedar asal bangun aja, mungkin pasti ada insight dan ramuan-ramuan resep-resep rahasianya. Monggo Pak Mustafa. Terima kasih ya, malam ini bisa bicara di Evapora, platform edukasi yang lagi ngehits banget ini ya, Mas Aris ya. Saya sebenarnya asik banget nih nyimak penjelasan dari kayak Jamil sambil sedikit berbesmili gitu ya, mengenai values, mengenai visi ya. Ini luar biasa dan memang benar itu yang coba kita terapkan juga sih ya teman-teman ya untuk membangun di usaha kita ya. Cuma karena kita misteri guest, jadi ya mungkin hanya sedikit ini aja lah ya, sharing aja tanpa harus memasukkan slide gitu.
Cuma kalau saya mengingat bagaimana dulu membangun usaha dan dihubungkan dengan visi, misi, kemudian value seperti yang disampaikan ya Jamil tadi gitu ya. Mungkin saya akan apa yang beliau sampaikan coba akan saya kilas balik ketika misalnya memulai usaha dulu gitu ya. Usaha memang benar tujuannya itu selalu saja tadi ya, bagaimana values hidup itu bagaimana memberikan yang terbaik ya, kemampuan terbaik untuk mengabdi gitu ya kepada yang maha kuasa, kemudian juga berbuat yang terbaik juga untuk kemaslahatan umat. Mungkin itu salah satu values dan berawal dari visi dan misi saya pribadi lah hidup di muka bumi ini gitu ya. Ini teman-teman banyak sekali itu di seluruh Indonesia ya. Salam semua nih yang manggil Pak RT. Mungkin Pak RT bagian dari value itu ya, misi itu ya. Mungkin kadang orang mikir ngapain sih Pak RT gitu ya. Ini contoh Pak RT itu kan tugas, dapat tugas yang sebenarnya bukan sesuatu yang elit ya. Itu mungkin ya mungkin orang nggak ada elit-elitnya. Cuma di satu sisi kalau kita kembalikan lagi dalam lingkungan kita itu kan tetap harus ada orang yang mau bertanggung jawab untuk mengurusi gitu. Nah kalau kebanyakan orang misalnya apalagi tinggal di kompleks itu nggak banyak gitu yang mau di posisi itu. Nah waktu itu ya karena ini mungkin sesuai visi misi kita diberi amanah menjadi RT ya udah kita terima tanggung jawab itu kan. Padahal kalau jadi pengusaha orang mau datang bertemu dengan kita misalnya orang-orang dari luar negeri pun harus janji berbulan-bulan sebelumnya gitu ya Mas Aris ya Mas Ipul ya. Tapi begitu jadi Pak RT pagi-pagi, malam-malam yang ngetok pintu kadang-kadang adalah asisten rumah tangga para warga kita gitu kan. Nah, contohnya ini kan sifat melayani harus mencoba berbuat sesuatu sekecil mungkin di lingkungan kita, yaitu kita wujudkan juga dengan seperti jadi itu bahkan saya udah menjadi RT itu kurang lebih 10 tahunan ada itu ya, jadi RT ya. Pindah-pindah klaster pun akhirnya dipilih lagi sama warga baru untuk jadi RT lagi contohnya. Sampai akhirnya harus pensiun juga sih gitu ya. Nah, membangun usaha pun kira-kira seperti itu. Soalnya pecah ada ya. Membangun usaha pun aman itu biasanya beberapa audiens itu yang sinyalnya kurang kuat sehingga pecah. gitu. Kalau suaranya Ya. Pak Mustafa bagus banget. Tapi ya. insya Allah masih clear. Oke, siap lanjut ya. Kemudian ketika membangun usaha dengan visi dan misi tadi itu pun kita terapkan ya. Misalnya ketika kita membangun usaha lucu-lucu kadang membangun usaha saya punya tim ya. Kemudian kita mau rekrut orang gitu ya. Mau rekrut orang itu ada beberapa pilihan gitu ya, beberapa pilihan. Terus kita cek. Bahkan gini, ini pasti bujangan. Yang ini udah berkeluarga. Berarti lebih butuh dia ya berkeluarga ya. Gimana kalau kita ambil dia aja gitu. Setuju Pak, ini kompetensinya juga sama-sama bagus. Meskipun kadang orang berkeluarga itu lebih ini ya, lebih senior, masalahnya makin banyak. Tapi apa boleh buat, ini yang lebih butuh. Akhirnya kita ambil, contohnya kayak gitu. Kemudian itu contoh lah kita merekrut orang. Nah kemudian bagaimana memasukkan value kita di teman-teman semua anggota tim kita itu juga itu yang paling rajin juga sih kita sampaikan ya. Meskipun kadang-kadang saya nggak harus pakai bahasa yang canggih, kemudian harus ditempel di semua dinding-dinding perusahaan, tapi biasanya kita coba sampaikan yang bisa berrelated dengan mereka dan mudah diingat ya. Contohnya sederhana, itu mengenai visi dan misi misalnya ya. Itu kita sampaikan tuh ke anggota kita sekilas profil Pak RT. Oh ya udah, nanti saya sampaikan. Oh ya mungkin saya sampaikan dulu ya. Saya Mustafa Romdoni, ya perkenalan dulu ya berarti ya. Jadi kalau di Instagram itu saya sebutnya The Romdoloni gitu ya, The Romdoloni. Nah, kemudian sudah mulai bisnis dari sebenarnya saya hitung-hitung kemarin sudah mulai merintis usaha itu udah sekitar 20 tahun ya, 20 tahun dari UKM yang nggak punya pengalaman macam-macam, kemudian kita
memulai usaha dari mikro kecil ya, sampai akhirnya kita membangun manufaktur ya di bidang biji plastik ya teman-teman. Jadi kita backgroundnya chemical engineer, kemudian bekerja juga di perusahaan asing. Di situ juga saya belajar. Awalnya kita main limbah plastik, kemudian kita makin tinggi memproduksi biji plastik yang dipakai untuk part-part manufaktur, home appliances, kabel dan lain-lain di seluruh Indonesia. Dan perusahaan ini namanya PT ABC Plastindo, yang waktu itu ketika sudah pada usia yang sebenarnya sedang growth, itu 9 tahun, diakuisisi oleh perusahaan dari Jepang ya, Mitsubishi Chemicals. Kemudian kita juga ada perusahaan perdagangan dari chemical basic sampai biji plastik, dan saya juga melanjutkan manufaktur di end product ya, part-part home appliances kita ada produksi, part pintu kulkas contohnya di Jawa Tengah sana. Dan saat ini yang lumayan berkembang adalah property developer ya, ada property atau real estate developer. Itu kita banyak membangun perumahan, khususnya rumah sederhana yang memang rumah-rumahnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk benar-benar untuk tempat tinggal ya, bukan rumah hanya untuk investasi, tapi memang untuk ditinggali. Nah itu kita saat ini banyak di situ. Nah kemudian baru dan di organisasi mungkin teman-teman yang sudah tahu komunitas tangan di atas atau TDA ya, saya sempat diberikan amanah ya di komunitas tangan di atas menjadi presiden TDA yang ke periode 4.0, itu di 2015 sampai 2017 sebab jadi ketua majelis wali amanah. Dan itu di TDA. Jadi mungkin teman-teman sudah cukup tahu mungkin TDA, kalau belum di browsing aja ya, ini komunitas wirausaha yang terbesar di Indonesia untuk saat ini ya, untuk UMKM gitu ya. Dan kita gurunya sama sih, gurunya juga Babe Jamil semua ya. Kemudian balik lagi tadi contoh value ketika tadi ya kita mulai usaha membangun manufaktur misalnya, kemudian tim kita itu selalu saya bilang gini, saya ngomong kan, misalnya saya punya visi gini, perusahaan yang ini misalnya, jarang saya bicara yang terbesar ya, kita bilangnya misalnya yang terbaik aja lah, yang terbaik di industri kita di Indonesia maupun regional Asia misalnya, ya kan. Dan itu melalui visinya, melalui ini ya, misinya melalui pertumbuhan yang berkelanjutan ya, dari product development, marketnya, teknologi, sistemnya, human resource maupun finansial misalnya gitu kan. Nah hal-hal seperti ini kemudian saya sampaikan ke anggota-anggota kita dengan sederhana, yaitu dengan bahasa mimpi gitu ya. Saya yakin misalnya gini, member kita, teman-teman semua kan punya mimpi nih, apa bisa lama bekerja di perusahaan ini juga hidup lebih lama, sehingga nantinya dari hasil kita bekerja di sini bisa untuk anak kita mungkin sampai selesai kuliah ya kan, sampai bahkan cucu kita pun nanti juga bisa ikut kita lihat dengan bertumbuh dengan baik ketika kita masih bekerja di perusahaan ini. Nah itu contohnya, jadi perusahaan yang akan bertumbuh secara kontinu dihubungkan dengan mimpi-mimpi secara personal dari anggota kita. Itu biasa kita sampaikan ya. Dan itu benar-benar kita bawa ke rencana kerja kita ya. Kenapa sih cara perusahaan ini mau bertumbuh supaya bisa hidup 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun lagi, ini tetap ada seperti apa. Nah ini kita pun akan jelaskan, kita buat langkah nyata dengan lebih bagus. Itu biasa kita sampaikan juga ke anggota-anggota kita. Let's say misalnya perusahaan kita akan mengejar world class company gitu ya. Kita membuat sistem ISO ya 9001 atau 9002 misalnya kan. Kemudian kita harus membeli mesin-mesin yang lebih canggih. Kita buktikan dengan masuk ke customer-customer yang skalanya ataupun reputasi perusahaan itu di atas misalnya ya, di grup Toyota atau Honda, yaitu kita buktikan juga ke anggota-anggota kita perjuangan kita untuk
menuju ke sana gitu ya. Ini membuktikan bahwasanya nih ayo perusahaan akan hidup sustainable, jangka panjang, dan supaya semua anggota kita bisa bekerja untuk jangka panjang juga di perusahaan ini. Itu contohnya. At the end, meskipun misalnya perusahaan ini diakuisisi oleh perusahaan yang jauh lebih besar, itu pun di sisi kami pribadi sebagai pemimpin kan tidak menyalahi ya. Perusahaannya tetap continue, cuma dihandle misalnya oleh perusahaan yang punya resource lebih besar lagi misalnya, sehingga teman-teman pun bisa terus berkarir dan bertumbuh di perusahaan tersebut contohnya. Jadi selalu selaras, insya Allah seperti itu yang kita lakukan. Kemudian kita turunkan lagi kan dari visi tadi yang menjadi perusahaan terbaik, kemudian misinya perusahaan yang terus bertumbuh dengan banyak sektor yang kita terus perbaiki tadi kan. Lanjut nanti ke values ya, ke values nilai-nilai yang seperti kayak Jamil sampaikan tadi ya. Misalkan saya waktu ini menyebutkan misalnya gini, the 6I atau 6I misalnya ya, masih konvensional sih. 6I yang pertama tetap seperti integritas misalnya ya, menjunjung tinggi kejujuran ya kan, kemudian prinsip-prinsip dan moral yang kuat. Kemudian I yang berikutnya adalah inovatif ya, inovatif, kreatif dalam berpikir dan bertindak untuk menghasilkan produk dan layanan terbaik misalnya kan. Lanjut lagi ke bawah, I yang ketiga misalnya intelijen ya. Jadi memiliki intelijensi itu sebenarnya bukan hanya orang yang cerdas dan berpikir, tapi orang yang intelijen itu berkomitmen terus untuk memperbaiki diri ya. Kemudian saya turunkan lagi yang keempat misalnya entrepreneurship. Ya. Jadi memiliki jiwa entrepreneur di dalam perusahaan. Jadi mengurus perusahaan seperti seorang entrepreneur ya. Jadi banyak harus berpikir dan bertindak mencari solusi dengan cara-cara baru misalnya, dan seperti entrepreneur, pengusaha gitu ya. Kemudian ini yang kelima, ini dihubungkan dengan apa yang sering disampaikan nih Mas Aris sama Sam Ipul ya. Saya menyebutnya agak unik ini mungkin jarang nemu ini, ada value saya sebutnya itu intimacy ya, atau intimasi gitu bahasa Indonesianya. Itu adalah hubungan yang sangat baik ya dengan pelanggan. Jadi bagaimana membangun relationship yang kuat, yang intim istilahnya itu dengan para pelanggan, kemudian juga dalam internal tim perusahaan atau stakeholder dalam perusahaan. Nah ini kan tadi misalnya kan antar departemen tuh biasanya saling gontok-gontokan ya. Nah dari kita itu berusaha bagaimana nih antar departemen bisa saling bekerja sama, berkomunikasi dengan baik. Gontok-gontokan boleh dalam meeting ya untuk mempertahankan sebuah argumen atau ide, tapi pada akhirnya nanti harus bersatu lagi. Ini untuk kepentingan perusahaan ya, misalnya seperti itu. Kemudian value yang keenam misalnya ada, ini keren banget nih juga diinspirasi oleh kayak Jamil ya, mungkin waktu itu beliau selalu ngomong sukses mulia gitu ya. Dan kita apalagi di tangan di atas itu jiwa untuk menebar rahmah luar biasa, dan ini pun kita juga wujudkan juga sih di value di company. Misalnya adalah nomor 6 itu inspire others. Jadi inspirasi kalau bahasa Indonesianya. Jadi menjadi seorang yang bekerja di company kita, di perusahaan kita, bukan hanya soal mengejar karir, menghasilkan uang, tapi juga harus mampu menjadi contoh ya, menjadi contoh yang baik untuk orang lain maupun untuk lingkungan ya. Jadi buat keluarga sendiri, buat tetangga, bahkan mungkin buat masyarakat yang lebih luas, semua orang harus berusaha menjadi contoh. Artinya ya menjadi orang yang selalu memperbaiki diri ya, berbuat sesuatu yang punya manfaat lebih, nggak hanya untuk dirinya dan keluarganya itu, dan seterusnya. Ini dijabarkan juga cukup luas bagaimana untuk menjadi inspirasi buat lingkungannya. Nah ini contoh values yang kami sebut dengan 6I atau 6I. Nah ini pun yang memang ini tetap kita tempel di dinding-dinding di perusahaan, tapi ini yang kita sampaikan dan coba diterjemahkan dalam aktivitas sehari-hari yang lebih sederhana. Dan kalau kadang-kadang kita juga membuat materi ataupun ada juga ya istilahnya diskusi one on one dengan staff ya, hal-hal seperti yang kita sampaikan kepada mereka. Ini contoh yang kita terapkan di bisnis kita ya, Mas Haris ya. Siap. Biasa. Ya.
Itu Iya. jadi turunannya bisa macam-macam ya, Mas Aris ya. Jadi yang Betul. disampaikan Babe Jamil tadi sama Pak MR itu diterjemahkan menjadi sex eye. Dan yang paling mengena itu intimasi. Itu masih. Saya Intim-intim itu ya, inget lah. itu luar biasa banget Mas Ibnu, karena ketika sudah apa ya, kita bukan maksudnya berhubungan intim ya, maksudnya kita sudah bahasanya gimana, susah dalam bahasa Indonesia Mas Kok Ibnu. nyambungin loh? Gak jelas Mas Aris. Ya itulah keterbatasan bahasa Indonesia ya, keterbatasan bahasa Indonesia. Karena kalau kita baca buku bahasa Inggris itu, kalau terjemah ke bahasa Indonesia sulitnya kayak gitu ya. Kata-kata sulit diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia tanpa harus ada keterangan dan penjelasan. Intinya kedekatan ya, kedekatan. Nah, itu memang kedekatan itu, intimasi itu dibangun dari value kebersamaan sebagaimana tadi disampaikan oleh Babe Jamil. Oke. Mas Ipul, kita masuk ke sesi yang selanjutnya ya, sesi Q&A ya, sesi Q&A. Dan untuk penanya pertama ini kita kasih kesempatan kepada spesial juga ya, bukan cuman narasumber spesial, juga misteri spesial, tapi juga ada penanya spesial, Kang Hari Firmansyah. Anjasmara ini, Anjasmara. Anjasmara. Ya, kita sebut Kang Anjasmara. Assalamualaikum Kang Anjasmara. Insya Allah. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nyesel laporan lagi ikutan sama Babe, sama Mas Aris. Ikutan ya, izin belajar. Jadi aja Mas MR, Ketua RT, perkenalkan saya Hari, muridnya Pak Jamil. Udah kenal Mas Hari, yang berarti yang lagi rajin iklan ini ya, buat ngilangin rambut putih itu kalau Mas Anjas itu. Oh iya. Iya. Kalau ini berarti kita. Kalau Kang Hari ini pakarnya intimasi dengan emak-emak. Sukanya emak-emak. Kalau sama saya hubungannya expected gitu, tapi kalau sama emak unbelievable. Mau ada satu pertanyaan, Babe, Mas MR, dan ini juga kepada Mas Ipul dan Mas Aris juga ini pertanyaan, karena ini saya rasa pertanyaan ini penting untuk diceritakan dari panelisnya masing-masing. Kenapa? Karena saya lihat Evapora melesat luar biasa. Usia masih muda, tapi udah jadi platform yang sangat diminati. Mas Aris sekarang dicari-cari sama pejabat negara, dicari-cari sama pengusaha-pengusaha untuk bisa ditemui gitu kan. Karena satu, value-nya. Terus juga saya melihat Mas MR mengembangkan bisnisnya juga luar biasa, dari kecil banget, terus diakuisisi oleh perusahaan besar gitu ya, bukan diakuisisi, bekerja sama dengan perusahaan besar dari Jepang, terus sekarang mengembangkan properti. Babe Jamil sepak terjangnya juga kelihatan, dari Kubiknya, sekarang juga di AT juga baru beberapa, ini kan bukan yang pertama jadi CEO, dulu pernah, sekarang lagi jadi CEO dan kemudian melesat kembali gitu. Nah, ada perkataan dari Babe Jamil yang tadi terakhir, Be. Karena sekarang ini 2.400 orang. Iya ya, naik terus ya umat ya, 2,5 ya sekarang, Masya Allah. 2,2 kan. 2,2, salah ngelihat. Oke, jadi tadi ada pernyataan dari Babe yang terakhir. Bisnis kita nih sebagai UMKM, sebagai pengusaha, ini tergantung kapasitas kita. Kapabilitas mah gampang ngisinya gitu, nggak bisa flywheel, ikutan flywheel jadi punya kapabilitas. Tetapi kalau kapasitas kan nggak semudah menginstal kapabilitas. Nah, ini orang-orang yang hebat, termasuk Mas Ipul, Mas Aris loh, mesti jawab ini ya. Bagaimana mengembangkan kapasitas itu supaya wadah kita makin lama makin gede gitu. Pengen banget nih punya bisnis kayak Mas MR gitu, dari kecil sampai nggak jual mimpi, itu regional terbesar se-Asia karena memang sedang on the way ke sana, sudah ke sana gitu, biji plastik itu. Gimana Mas ngegedein? Mohon petunjuk. Atur mohon. Siapa dulu nih? Babe dulu. Babe dulu. Kan karena dari yang kecil sampai yang besar, sampai akuisisi kerja Jepang, ya Pak RT lah. Saya kan warga biasa, jadi Pak RT dulu. Kualat tadi dulu. Aduh. Wah, ini nggak bener ini. Oke, baiklah.
Mas Hari ya, ini karena yang memberikan titah ini Babe Jamil ya, kita coba jawab sesuai kapasitas lah ya. Kita juga sih, bukan yang luar biasa kapasitasnya. Nah istilahnya kan kalau saya belajar dulu itu ada konteks dan ada konten gitu ya, kira-kira gitu kan. Kapasitas dan kapabilitas itu kan kalau kapasitas berarti konteks adalah wadah, kemudian kalau kapabilitas adalah konten atau isi gitu ya. Nah selama ini kan kita diajarkan juga dari para motivator termasuk Babe Jamil ya tentang bagaimana membuat mimpi ya, dan seterusnya. Di sisi lain mimpi itu kan benar ada di ranah wadah ya. Di satu sisi juga bagaimana supaya mimpi itu juga terlihat lebih mudah menjadi sesuatu yang real gitu ya, sesuatu yang real. Nah itu contohnya adalah mau nggak mau kita biasa melihat mimpi itu kan dari orang-orang yang sudah berhasil contohnya. Nah kalau orang-orang yang berhasil ini ternyata ya kita pun bisa terkoneksi dengan mereka ya, misalnya mengikuti acara-acara seperti Evapora, ya, kemudian komunitas TDA ataupun apa-apa yang diselenggarakan misalnya oleh Kubik Leadership itu. Yang sering saya bilang adalah itu yang disebut dalam di TDA saya sering cerita namanya istilahnya burung pelikan ya, pelikan story. Jadi ada cerita pelikan-pelikan yang sudah terlalu nyaman di sebuah pantai ya di California yang nggak pernah cari makan ikan sendiri, dia biasa dikasih makan sama nelayan di situ. Kemudian mereka ketika nelayannya di stop nggak boleh nangkap ikan di situ, pelikan ini pada mati ya, pada mati. Kemudian ketemulah cara yaitu supaya mereka ini bisa nangkap ikan sendiri ya, yaitu dengan mendatangkan pelikan-pelikan yang masih liar dari pantai lain ya. Yang cukup jauh, dan setelah mereka bergabung pelikan yang sudah tidak bisa nangkap ikan dengan pelikan-pelikan yang liar ini yang jago nangkap ikan, ternyata dia bisa belajar melihat secara langsung dan nggak terlalu lama ini akhirnya bisa tahu cara nangkap ikan lagi dan hidup sejahtera kembali ya gitu. Jadi dalam seperti ini dalam membesarkan wadah itu selain bisa dengan banyak kita membaca autobiografi, melihat perusahaan-perusahaan yang nyata, ya kemudian mencoba mirroring kalau perlu ya, membuat bagaimana seperti mereka yang besar kita coba ikutin di bahkan misalnya di perusahaan kita dan seterusnya. Dan kalau bisa kita juga bisa bertemu secara langsung ya, seperti di acara-acara yang diselenggarakan para pegiat komunitas ini kan kita dengan mudah nih bisa bertemu misalnya dengan Bang Sandi Uno misalnya contohnya. Itu kan membuat wadah yang tadinya ada di benak kita itu menjadi lebih mudah ya. Oh ternyata kita bisa ketemu nih orangnya langsung yang membangun perusahaan besar. Sama aja kok minumnya air putih juga, makannya nasi, contohnya kayak gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat konteks kita ini juga menjadi lebih luas gitu ya. Nah, kalau saya pribadi paling senang itu baca-baca strategi perusahaan-perusahaan besar, bagaimana mereka membuat structure, bagaimana mereka mencoba untuk membuat strategi bisnis, baca-baca laporan